Selamat datang di channel kami. Kita bukanlah profesional, tapi kita selalu belajar untuk menemukan tips menjadi seorang ahli dan selalu mengasah keterampilan. Woodworking bisa dimulai secara otodidak karena sebagian orang mengerjakannya sebagai hobi. Tetap semangat, jangan lupa subscribe agar kami tetap produktif membuat karya secara step by step, dan semoga video kami bisa menjadi referensi kalian. Hal pertama, kita akan membelah kayu dengan ketebalan 1,5 cm ya teman-teman. Untuk panjang dan lebar sih itu relatif tergantung dari bahan kayu tersebut. Jadi tidak ada batasan untuk panjang dan lebarnya. Di sini saya membelah kayu menggunakan bandsaw. Cuma untuk menggunakan bandsaw itu agar lebih hati-hati ya kalau untuk membelah kayu, karena beban dari membelah kayu itu lebih berat dibandingkan dengan memotong. Jika kayunya terlalu keras, maka bandsaw akan putus seperti ini teman-teman. Untuk membelah kayu yang tebal menggunakan bandsaw, sebaiknya kita hati-hati teman-teman. Kalau sudah putus seperti ini bisa amsyong, karena aktivitas kita langsung auto terganggu teman-teman. Karena bandsaw tadi putus bermasalah, jadi dilanjut dengan menggunakan table saw. Di sini untuk hambalannya saya menyiapkan papan dengan lebar 20 cm. Dan ini papan untuk hambalan telurnya teman-teman. Kemudian kita membuat garis vertikal memanjang ke atas dengan masing-masing lebar itu 5 cm. Jadi total 3 garis memanjang ke atas. Dan selanjutnya kita membuat garis horizontal, garis lurus. Juga sama, masing-masing itu kita ukur jaraknya 5 cm. Dan kemudian kita tandai masing-masing poros sudut itu untuk kita lubangi dengan tujuan untuk dudukan telur. Dan untuk membuat dinding rak kita juga menggunakan kayu limbah, dipotong dengan panjang 50 cm dan lebar juga tidak signifikan, bisa 3 cm ataupun 5 cm tergantung keadaan papannya. Tergantung juga dengan ketersediaan papannya. Ini juga bisa menggunakan kayu limbah atau kayu bekas seperti bekas palet atau bekas peti dan lain-lain. Di sini juga saya membelah untuk untuk dinding rak samping dengan ketebalan sama 1,5 cm juga. Dan ini dibuat dari kayu yang tidak terpakai dengan panjang 40 cm. Ini bisa menggunakan jenis kayu apapun, termasuk kayu solid ataupun kayu yang mungkin tingkat kekerasannya kurang seperti albasia. Proses pembelahan ini direkomendasikan menggunakan table saw atau bandsaw agar ketika pengeleman itu bisa presisi. Dari pembelahan ini kita sortir kayu, kita buang kayu yang retak atau yang seperti itu, retak-retak gitu, karena itu jika dilem dia nggak akan kuat. Jadi kita pakai kayu yang benar-benar bagus
Dan jika menggunakan kayu limbah itu perlu diteliti sortirannya, karena kayu limbah itu biasanya terdapat bolong-bolong seperti paku atau retakan. Dan jika menggunakan kayu balokan seperti ini, biasanya dia lebih bagus. Di sini kita membuat pelurusan papan kiri dan kanan agar membentuk sudut 90 derajat. Jadi ketika dilem itu tidak terjadi ancluk atau ada tidak presisi, intinya tidak presisi. Dan jika tidak presisi itu pasti pada saat pengelemannya itu ada celah. Celah tersebut mungkin tidak bermasalah, cuma dia akan mengurangi tingkat kerapihan. Setelah semua bahan tersedia, kita coba susun bahan dan menyiapkan pengeleman. Dari pengeleman ini kita susun terlebih dahulu bahan mana agar bentukannya itu presisi dan tidak ada celah. Seharusnya pengeleman ini kita rapatkan menggunakan klem ataupun sejenisnya, tapi di sini saya menggunakan bahan yang tersedia di dapur aja, yaitu karet gelang, karena tidak ada klem ya. Di sini kita luruskan papan dengan papan yang lain, kemudian baru kita klem. Ini hasil dari pengeleman dan kita akan tunggu beberapa jam. Kemudian untuk dudukan telurnya kita bor menggunakan bor engsel, bisa juga dilubangi menggunakan mata bor yang lain. Ini dibor sesuai dengan sudut yang kita buat tadi ya, masing-masing purusnya itu dibor. Ini adalah tampak kayu yang setelah kita lubangi tadi dengan menggunakan bor engsel. Untuk menggunakan mata bor engsel harus hati-hati ya, agar tidak terjadi cacat seperti tadi. Ini proses pengamplasan atau penghalusan masing-masing lubang agar terlihat rapih. Papan yang sudah dilem kemudian kita akan haluskan menggunakan gerinda dengan dudukan amplas. Setelah pengamplasan atau penghalusan, kita siapkan pernis. Di sini saya menggunakan pernis berbahan thinner. Kenapa di pernis duluan? Agar ketika kita susun itu kita vernisnya itu agar mudah. Dan pernis lapisan pertama ini biasanya tidak terlalu tebal.
Untuk membuat kakinya kita buat setengah lingkaran seperti ini, setengah lingkaran kecil. Dan untuk membuat kepalanya saya menggunakan bahan yang ada di rumah, yaitu piring makan. Kita cetak juga setengah lingkaran seperti ini. Oke. Dan untuk membuat coakan setengah lingkaran itu kita mesti pakai benso ya teman-teman. Bisa juga pakai geragaji atau jigsaw. Nah, karena bensonya kemarin bermasalah, kita pasang terlebih dahulu pita bensonya. Setelah dipasang, mari kita simak dengan pembuatan coakan kaki dan kepalanya teman-teman. Ini kita coak dulu untuk kaki rak telurnya. Tadi coakannya setengah lingkaran, jadi kita coak seperti ini. Karena ukuran papan ini 21 cm, jadi kita buat sama masing-masing papan sampingnya, yaitu 20 cm, maka kita belah dan kita buang yang 1 cm-nya agar ukurannya sama. Dan ini kita samakan antara dinding satu dan dinding yang lain, dinding keduanya atau papan sampingnya agar ukurannya sama. Maka kita simpel saja cara mengukurnya seperti ini. Setelah ukurannya sama dan setelah dicoak tadi, kita melakukan pengamplasan lagi atau penghalusan yang bekas coakan tadi karena agak sedikit kasar. Jadi kita haluskan seperti ini. Untuk pengukuran hambalan di sini saya menggunakan atasnya 15 cm seperti ini dan bawahnya di angka 40 cm. Setelah itu kita buat garis tengah agar papannya itu lurus. Ini dilakukan di kedua sisi papan. Ini untuk mengukur hambalan agar tidak miring. Di sini kita membuat hambalan kecil untuk di kedua hambalan utama. Di sini dipasang di bawah hambalan utama ya teman-teman. Jadi ini hambalan kecil ini hanya sebatas batas dan sebagai penahan juga. Itu karena kita tidak menggunakan siku, jadi kita menggunakan hambalan kecil seperti ini. Jadi seperti ini tujuan dari pembuatan hambalan kecil tadi, untuk ditempel di masing-masing hambalan di bawahnya seperti ini. Setelah hambalan batasan dipasang, kita lanjut pemasangan hambalan atas, yaitu dengan cara dilem dan dipaku.
Setelah hambalan atas dan bawah terpasang, kita lanjut ke tahap vernis. Di tahap vernis ini saya masih menggunakan vernis berbahan dasar thinner atau vernis minyak.